TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Banyak trader kehilangan peluang bukan karena mereka nggak bisa analisa, tapi karena mereka itu salah ngebaca momen. Kemarin saya ambil posisi buy di area yang justru banyak trader itu malah ragu. Jadi harga sebelumnya berhasil nembus di resisten. Artinya secara struktur market ini udah nunjukin potensi naik sebetulnya. Tapi yang terjadi setelah itu harga nggak langsung naik. Harga justru balik lagi turun di area resisten yang tadinya di break tadi. Dan disinilah mayoritas trader itu biasanya mulai salah langkah. Mereka mulai berpikir ini false breakout. Market mulai lemah, lebih baik nunggu atau bahkan sell aja ya. Nah akhirnya mereka nggak masuk. Atau yang lebih parah lagi, mereka itu masuk kecepatan tanpa konfirmasi yang jelas. Dan pas harga balik lagi turun sedikit aja, stop loss-nya kena duluan. Padahal kalau kita pahami dengan benar, ini bukan tanda market lemah sebetulnya. Ini adalah konsep paling dasar dalam market structure. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan resistance become support atau yang lebih dikenal dengan RBS. Area ini yang sebelumnya itu menahan harga naik atau jadi batas kenaikan harga sebelumnya. Nah, sekarang berubah fungsi menjadi level support atau potensial untuk menjadi level support. Secara logika, market ini masuk akal. Karena ketika resisten dijebol, artinya buyer cukup kuat untuk mengalahkan seller di area tersebut atau di level tersebut. Dan saat harga balik lagi ke area itu, biasanya buyer itu masih punya kontrol atau harga biasanya mantul. Makanya di area tersebut itu biasanya jadi zona potensial untuk buy. Dan situlah saya ambil posisi buy. Tapi di sini ada satu hal yang penting yang sering jadi jebakan. Banyak trader tahu konsep RBS tapi tetap rugi. Kenapa? Karena mereka biasanya entry-nya kecepatan atau terlalu rapi. Mereka entry persis pas banget di area yang di break sebelumnya. Dan mereka pasang stop loss terlalu dekat. Masalahnya, market itu nggak bergerak seindah garis di chart. Dalam banyak kasus, harga hampir selalu melakukan retrace lebih dalam atau melakukan fake out sebelum akhirnya bergerak sesuai dengan tren aslinya. Kenapa ini terjadi? Ini karena market itu butuh likuiditas. Ada banyak stop loss trader yang terkumpul di area tersebut. Dan market seringkali nyentuh area itu lebih dalam untuk ngambil likuiditas itu. Sebelum harga benar-benar naik sesuai dengan arahnya. Dan di momen itulah banyak trader kena SL duluan atau kena stop hunt. Padahal arah mereka sebenarnya udah benar. Cuman timingnya yang belum tepat. Jadi problem utamanya bukan di analisa, tapi di timing entry dan penempatan stop loss. Makanya saya nggak asal entry pas lihat level RBS. Saya nunggu dulu konfirmasi tambahan dan saya bisa menggunakan tools seperti Fibonacci atau yang lainnya. Saya juga perhatikan reaksi harga di area tersebut. Apakah ada rejection? Apakah ada momentum buyer yang masuk kembali? Apakah struktur kecil mulai terbentuk? Nah, saya juga melihat atau menentukan area entry yang lebih dalam, bukan sekedar garis yang kelihatan di structure market atau yang semua orang lihat. Dan ini yang membuat entry saya itu biasanya lebih presisi dan lebih akurat dan punya probabilitas yang lebih tinggi. Bukan berarti tanpa resiko juga ya. Nah, tapi probabilitasnya jauh lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, gak gampang tersapu stop loss hanya karena retrace kecil. Jadi kalau selama ini masih sering ngerasa analisanya benar tapi SL-nya selalu kena duluan, besar kemungkinan itu lagi masuk di momentum yang salah atau timingnya nggak tepat. Bukan karena arahnya yang salah. Dan ini yang sering nggak disadari oleh banyak trader. Dan di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail gimana cara nentuin area entry di RBS yang lebih aman, lebih safe, atau lebih presisi. Bukan cuma teori, tapi benar-benar cara praktis yang bisa langsung dipakai atau diaplikasikan di chart. Semoga membantu. See you on the next video. Saya Syam. Bye-bye.